Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Triwardianti, NIM 192410103552. Saya kelas struktur data B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal stack dan QU. Untuk soal yang pertama, buat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai stack. Stack dan QU itu sebenarnya sama-sama menyimpan banyak data, seperti linked list yang sudah dijelaskan kemarin. Tetapi untuk stack itu ciri khasnya datanya tuh akan berbentuk vertikal seperti ini gitu. Terus apabila ada data barunya nanti tuh ditaruh di atas data yang sudah ada gitu. Jadi nanti setiap datanya tuh bertumpuk-tumpuk. Ini data pertama, data kedua, data ketiga gitu. Lalu untuk menghapus di stack ini itu dari data yang paling baru. Jadi kan ada 2 data gini. Terus kalau kita mau menghapus data di stack ini, ya yang paling baru ini, yang paling atas ini yang dihapus. Lalu untuk stack sendiri itu ada 2 fungsi, yaitu pop untuk menghapus, push untuk menambahkan data. Untuk yang pertama, program untuk membalik urutan sebuah string. Di sini adalah kelas stack-nya, def init self. Lalu ini untuk stack-nya, untuk menyimpan nilai stack-nya itu menggunakan list, lalu push self. Ini berarti artinya menambah data. Untuk menambah data di stack itu menggunakan push. Untuk pop ini berarti menghapus data. Lalu di sini kita akan coba run. Di sini kita coba halo. Nah, di sini halo menjadi olah, kan tadi diminta pada program ini adalah membalik urutan sebuah string. Jadi untuk membalik urutan sebuah string, yang di depan menjadi paling belakang halo, HALO menjadi olah OLAH. Gitu. Jadi untuk pertama yang dilakukan itu dicek dulu ini huruf-hurufnya di push ini kan. Pertama itu ngecek H, terus A, terus L, terus O, terus abis itu dihapus nih yang paling atas. Lalu mengembalikan nilai halo tadi tapi dengan posisi yang terbalik gitu di stack sendiri. Lalu selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu QU. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai stack. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai QU. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, stack dan QU itu sebenarnya sama-sama menyimpan banyak data seperti linked list. Untuk QU ini ada 2 fungsi utama, yaitu NQU dan DQU. NQU itu untuk menambah data dan DQU itu untuk menghapus data atau mengurangi data. Untuk QU ini itu bentuknya vertikal seperti ini. Jadi lurus gitu. Nah, itu nanti apabila ada data masuk ke QU, itu nanti datanya tuh berjajar. Di sini, di sini, di sini, seperti itu. Lalu, untuk data barunya, itu diletakkan di belakang. Kalau stack tadi kan di atas. Kalau QU itu sebutnya di belakang. Jadi, ini data lama, data baru, data lama, data baru. Seperti itu. Tapi, untuk di QU ini, perbedaannya dengan stack itu, apabila terjadi penghapusan atau dihapus, itu yang dihapus itu
yang di depan. Jadi apabila ini 1, 2, 3 gitu. Yang nanti kalau kita mau menghapus satu data, berarti yang dihapus ini data yang pertama. Lalu tinggal data kedua, data ketiga gitu. Untuk QEU. Lalu kita langsung saja untuk programnya yang nomor 2. Memeriksa string apakah palindrom atau bukan. Nih, di sini ada satu kelas stack seperti tadi sama. Lalu ada satu kelas QEU. Di sini ini berbentuk list untuk menyimpan nilai pada stack. Di sini berbentuk list untuk menyimpan nilai pada QEU. Ini di sini ada NQEU. NQEU itu untuk menambahkan datanya. Gitu. Soalnya kan tadi kita cuma disuruh menggunakan satu QEU. Jadi menggunakan NQEU saja. Ini untuk mengembalikan nilai QEU-nya. Lalu sudah ini untuk output-nya. Lalu kita coba saja run. Di sini kita masukkan coba bismillah gitu. Nah, ini bukan palindrom. Karena apa? Karena palindrom itu depan dan belakang itu harus benar-benar sama. Jadi bisa dikatakan palindrom apabila huruf yang depan dan huruf yang belakang itu sama. Jadi apabila A sama A belakangnya, B sama B belakangnya. Lalu kita coba lagi ya. Karena di sini bismillah itu bukan palindrom karena di sini depannya B, belakangnya H. Lalu yang kedua I, belakangnya A, itu menyebabkan bukan palindrom. Kita coba lagi. Yoi, gitu. Nah, ini palindrom. Karena apa? Karena dia huruf depannya Y, huruf belakangnya Y, huruf tengahnya juga sama-sama O. Jadi kalau palindrom itu mau dibalik, mau enggak, itu tetap sama gitu bunyinya. Jadi enggak akan menyebabkan perubahan gitulah istilahnya. Itu. Terus lanjut kita ke soal yang nomor 3. Di sini ada implementasikan ADT stack menggunakan 2 QEU. ADT stack menggunakan 2 QEU. Nah, ini ada kita buat kelas untuk stack-nya dulu. Lalu di sini ada QEU 1 dan QEU 2. Karena kan tadi menggunakan 2 QEU. Terus di sini push itu untuk menambahkan data. Lalu di sini pop untuk menghapus data. Di sini self QEU 1, dQEU. dQEU ini fungsinya juga untuk menghapus data tapi pada QEU-nya. Kalau pop ini kan tadi pada stack-nya gitu. Terus di sini ada kelas QEU. Di sini ada ini untuk array masukan QEU-nya. Lalu di sini ada NQEU dan dQEU. NQEU ini untuk menambahkan data pada QEU. Lalu untuk dQEU untuk mengurangi atau menghapus data pada QEU. Lalu langsung saja kita coba ya. Oh sebentar. Yang tadi ternyata masih ada. Kita coba pagi. Nih, di sini PAG aja, I-nya hilang. Soalnya kalau pakai QEU itu emang data yang paling akhir atau paling baru itu
maksud saya untuk di Stack itu emang data yang paling atas atau paling baru itu adalah data yang akan dihapus kalau menggunakan fungsi pop. Ini susunannya seperti ini karena dia menggunakan queue. Jadi susunannya seperti ini. Untuk penghapusannya dia menggunakan stack. Gitu. Jadi ini perpaduan antara stack dan queue. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurang jelas dalam penjelasan saya juga mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.